selamat datang lagi di Omazi atau obrolan mahasiswa gizi chapter 3, di mana pada episode pertama ini kita akan membahas mengenai makanan lebaran bersama saya Hamdan dan Saya Alia Sikomai akan menemani kalian di episode pertama kali ini. Teman-teman udah pada tahu belum di episode pertama kali ini kita bakal bahas apa sih? oh iya, jadi untuk di episode pertama ini kita akan membahas tentang makanan lebaran. Nah, di episode pertama juga ini kita bakal nanya-nanya nih terkait makanan yang kita makan waktu lebaran. Wah, jadi penasaran gimana ya kira-kira pendapat mereka. Kalau gitu kita undang yuk narasumber kita. Oke, halo teman-teman narasumber, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Wah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oh iya, sebelumnya kita kenalan dulu dong sama narasumber kita yang kece-kece ini nih. Boleh mulai dari Kak Tini, dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Dini Febrian Dinda dari Prodi Gizi Angkatan 2021. Terima kasih. Oke, sekarang dari Kak Caca. Oke, terima kasih. Izin memperkenalkan diri ya. Saya Siti Hairunisa dari Angkatan 22. Ini cukup. Salam kenal semua. Kenal Kak. Ya, selanjutnya Kak Dea, dipersilahkan. Izin memperkenalkan diri. Halo, nama aku Dea Syifah Fitri dari angkatan 2023. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Dea. Oke, udah kenal semua ya. Sekarang tanpa banyak basa-basi nih, kita lanjut ke pertanyaan aja. Hmm. 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 Oke, aku mau nanya nih, kan ada sebuah pertanyaan ya teman-teman. Makan nastar itu setara dengan makan nasi. Menurut kakak-kakak narasumber ini, setuju atau tidak? Mungkin bisa reaksinya, setuju atau tidaknya. Tadi Kak Caca memilih tidak setuju ya, itu alasan kenapa tuh Kak? Dari aku sendiri sih, eh, karena mungkin sebagian orang ada yang setuju dan enggak ya, kayak tadi itu karena bagi aku, setahu aku gitu tuh kan nastar itu biasanya kan tinggi gula dan lemak. Jadi eh, beda gitu yang sama nasi di mana karbohidratnya juga kompleks. Itu sih yang kenapa aku milih nggak setuju. Tapi tergantung ke orangnya lagi gimana pola makan masing-masing Aku jawab individunya. setuju karena aku lihatnya dari energinya sih sebenarnya dari kalorinya ya. Kalau dari kalorinya itu kan kalau satu buah nastar itu sekitar 40 kilokalori. Nah, kalau nasi itu tuh ya 100 gramnya sekitar 180 kalorian lah gitu ya. Nah, itu jadi kayak kalau makan 4 nastar aja kayaknya itu udah kayak sama kayak makan nasi gitu. Jadi sama-sama kenyang juga gitu kan. Nah, jadi Iya, aku iya. setujunya kalau misalnya makan nastar itu sama kayak makan nasi gitu. Terima Oke. Aku kasih. setuju ya. Soalnya karena dilihat dari bahan baku pembuatan nastar sendiri itu kan dibikinnya dari tepung, mentega, sama gula gitu ya. Nah, tiga bahan itu tuh kan lumayan tinggi kalorinya. Jadi menurut aku itu tuh bisa diasumsikan nastar itu juga tinggi kalorinya. Terus aku juga pernah baca sama kayak yang tadi dibilang Kak Dini, kalau 3 sampai 4 buah nastar itu setara sama satu piring nasi. Tuh. Oke, beda-beda ya pendapatnya. Oke, buat selanjutnya aku mau nanya nih, kakak narasumber di sini, tim rendang atau opor ayam nih? Oke, kalau aku sebenarnya nggak bisa milih ya, karena dua-duanya sama-sama enak gitu. Tapi kalau suruh milih opor ayam. Oh, opor ya kak ya? Kenapa tuh bisa suka sama opor? Sebenarnya kan kalau suka dua-duanya, rendang juga, opor ayam iya juga gitu. Tapi kalau dari kandungan gizinya, aku pernah baca di Quizy juga gitu ya, dibanding sama rendang, opor ayam itu lebih sehat gitu. Jadi aku pilihnya opor kayak gitu. Caca, aku lebih suka rendang.
Oh, rendang ya Kak ya. Kenapa tuh suka rendang? Kalau dari aku kan rendang tuh biasanya makannya kalau lebaran doang ya. Jadi tuh lebih kerasa spesial gitu loh. Jadi lebih enak. Benar. Oke, selanjutnya nih aku mau nanya nih kan karena berkaitan dengan makanan Lebaran karena pasti apa berkaitan dengan ketupat ya teman-teman. Nah, kalau ketupat ini kalau dibandingkan dengan nasi nih lebih banyak kalorinya yang mana? Ketupat atau nasi? Mungkin aku mau minta pendapatnya nih kepada kakak narasumber. Mungkin dari Kak Caca alasannya dengan alasan juga ya. Oke, dibanding ketupat sama nasi itu lebih banyak ketupat sih bagi aku. Karena yang eh, aku tahu dan sering lihat pembuatannya kan dia dibungkus sama daun kelapa gitu ya. Secara eh, bisa jadi kan dipadet gitu. Terus juga kan eh, kadang dari orang-orang yang aku tahu atau ngelihat orang tua tuh suka di ketupat kan suka ditambahin kayak santannya gitu. Apalagi orang Padang tuh katanya suka dibuat sama santan. Mungkin itu sih yang banyak kalorinya dibanding sama nasi yang pure ya udah nasi aja gitu. Mungkin itu. Kalau Ya. aku juga sama ya kayak Kak Caca. Menurut aku lebih tinggian ketupat karena kalau dilihat dari padatnya pun ketupat tuh lebih padat gitu loh daripada nasi. Jadi menurut aku kandungan airnya pun lebih rendah daripada nasi. Oke, kalau menurut aku beda gitu ya dari pendapat Caca dan juga Dea. Kalau menurut aku lebih tinggi yang nasi. Kenapa kayak gitu? Karena kalau di ketupat tuh yang aku tahu di satu ketupat itu tuh kayak ngasih berasnya tuh nggak sampai penuh gitu loh dalam satu ketupat dan itu tuh padatnya kan karena air gitu ya. Jadi eh, aku mikirnya kalau misalnya kayak gitu lebih lebih apa sih namanya lebih lebih apa kalorinya lebih banyak sih nasi gitu kayak gitu. Terus juga aku sempat lihat tadi eh, aku sempat lihat kayak pernah lihat gitu ya kalau misalnya bikin menu kayak gitu bikin menu kalau untuk kasus gitu itu tuh kalau ketupat tuh dia kalorinya sekitaran kayak 109 kilokalori kalau misalnya nasi tuh kayak dalam 100 gram itu kayak 180 kilokalori gitu jadi lebih besar nasi kayak gitu terima kasih. Oke, bagus-bagus ya pendapat dari kakak-kakak narasumber kita. Untuk selanjutnya aku mau nanya nih, semua kue kering dan makanan ringan yang disajikan saat Lebaran itu kan selalu rendah gizi ya dan kurang sehat gitu. Nah, menurut kakak-kakak di sini eh, itu mitos atau fakta ya? Boleh dari Kak Dea dulu deh. Kalau menurut aku itu mitos soalnya kayak dilihat aja dari contohnya yang tadi nastar. Nastar itu kan ternyata kalau dikulik itu lumayan tinggi ya kalorinya gitu. Dan kue kering itu tergantung dari bahan pembuatannya juga. Terus kalau masalah sehat atau enggak, menurut aku enggak semua kue kering itu enggak sehat. Balik lagi ke takaran konsumsi si konsumennya itu. Makanan sehat pun kalau dikonsumsi berlebihan itu kan bakal jadi nggak sehat. Oke, mungkin aku sih kebalikan dari Kak Dea ya. Aku jawab fakta karena eh, apa ya? Kebanyakan orang tuh ngebuatnya juga ya gitu kan beda-beda gitu tuh. Dari jadi yang ngebuat aku bilang fakta tuh kebanyakan emang cenderung rendah gitu gizi dan kurang sehat karena eh, seringkali makan makanannya itu kebanyakan tinggi gula dan juga lemak jenuh apalagi kan ibu-ibu gitu tuh kalau bikin kue yang aku tahu gitu tuh kan ya ya pure nggak kadang ya emang takarannya sesuai nih tapi kadang dilebihin gitu tuh jadi kan balik lagi gitu tuh bener kata Dea tapi bukannya kita nggak boleh konsumsi atau menikmatinya di hari raya nanti gitu tuh tapi kan cukup aja dibatasin aja gitu dan juga diimbangin sama pola makan yang sehari-hari kita gitu sih. Gitu. Oke, boleh selanjutnya Kak Dini.
Oke, kalau aku setuju sama Caca juga gitu ya, kalau misalnya makanan yang disajiin pas Lebaran itu bisa dibilang kurang sehat juga gitu, karena kayak kita tahu ya, kalau Lebaran itu kan identik sama manis-manis gitu. Kalau di rumah aku sendiri nyajiinnya kayak misalnya ada kue lidah kucing gitu, terus juga ada kue putri salju, dan itu tuh kan makan makanan yang manis-manis gitu ya, jadi karena tinggi gula gitu, itu kurang baik juga untuk kesehatan kayak gitu. Jadi eh, aku jawabnya fakta kayak gitu. Keren ya pendapatnya dari kakak narasumber ini. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih kan sebuah pernyataan kan ya. Kalau kue kacang ini bisa menyebabkan timbulnya jerawat. Menurut kakak-kakak narasumber ini setuju atau tidak nih? Mungkin bisa reaction di kolom chat. Oke, banyak yang bilang tidak setuju nih. Mungkin aku mau tahu nih alasan dari Kak Dini nih dulu. Kenapa tuh Kak bisa nggak setuju? Ya, aku nggak setuju karena di aku sendiri, aku kan sebagai pecinta kacang gitu ya. Sebagai pecinta kacang, aku eh, merasakan gitu kalau misalnya makan kacang itu sebenarnya nggak nimbulin jerawat gitu. Sebenarnya tergantung orangnya juga. Dan aku juga pernah tahu gitu kalau misalnya hal itu tuh kalau misalnya ada di sebagian orang yang nggak jerawatan, nggak nyebabin jerawat gitu. Yang satunya juga ada sebagian orang yang nyebabin jerawat, itu tergantung hormonnya masing-masing seperti itu. Jadi aku gak setuju. Oke Kak. Nah, untuk Kak Dea mungkin milih setuju atau tidak nih? Kalau aku sama kayak Kak Dini, aku juga nggak setuju ya. Karena mungkin orang yang habis makan kacang berjerawat itu bisa juga karena ya dia alergi kacang gitu. Terus yang aku tahu kan kalau jerawat itu biasanya identik dengan lemak ya. Nah kacang itu yang aku tahu kandungan lemaknya nggak setinggi itu gitu loh buat nyebabin jerawat. Benar. Mungkin dari Kak Caca jawabnya tidak setuju juga ya. Itu kenapa tuh Kak? Alasan aku nggak jawab setuju tuh kan si kue kacang ini juga secara bukti yang udah aku tahu secara ilmiah tuh enggak ngeklaim bahwa dia bisa berdampak jerawat kan gitu tuh. Jadi benar kata Kak Dini sama Kak Dea bahwa emang tergantung orangnya karena aku waktu SMA tuh punya temen. Jadi teman aku tuh emang kalau habis makan kacang emang dia emang timbul jerawat gitu tuh. Jadi sedangkan aku makan kacang aja diri aku enggak gitu tuh. Jadi ya balik lagi gimana si orang tersebut apa ya keadaan kulitnya itu alergi atau enggak gitu, gitu sih. Jadi enggak klaim ih makan kacang tuh bisa timbul jerawat nih gitu tuh. Enggak, itu mitos lah. Jadi aku enggak setuju. Bisa pendapatnya kakak-kakak dan narasumber ini. Mungkin di sini aku mau meng-highlight ya dari pembahasan kita hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa makan seperti nastar dan nasi ini memiliki komposisi nutrisi yang berbeda. Nah, nasi biasanya akan karbohidrat, sedangkan nastar lebih tinggi lemak dan gulanya. Meskipun keduanya memberikan energi, konsumsi berlebihan dari makanan manis seperti nastar bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, sementara nasi cenderung memberikan energi yang lebih stabil. Gitu. Nah, untuk ketupat atau nasi nih kalori yang lebih banyak. Nah, jawabannya itu adalah ketupat. Karena ketupat ini kan tadi sudah dijelaskan juga ya dari pendapat Kak di ini kalau bahwa produk beras ini dikemas dalam anyaman daun kelapa. Nah, sehingga lebih padat kalori dibandingkan nasi yang tidak dikompres. Jadi, proses pembuatannya juga menghasilkan konsentrasi karbohidrat yang lebih tinggi per porsi dibandingkan nasi biasa, yang dapat berkontribusi pada asupan kalori yang lebih tinggi. Nah, itu juga berkaitan dengan kue kacang ya. Benar, itu mitos ya teman-teman. Jadi jerawat ini kan biasanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakseimbangan hormon, genetika, dan kebersihan kulit. Meskipun mungkin ada hubungan antara pola makan dan kondisi kulit. Kue kacang juga sendiri tidak secara langsung menyebabkan jerawat. Begitu teman-teman. Wah, ternyata pembahasan kita kali ini tentang makanan lebaran menarik banget nih. Mulai dari makan nastar sampai kue kacang. Terima kasih banyak buat teman-teman narasumber yang sudah
bersedia nemenin kita ngobrol-ngobrol tentang makanan Lebaran. Senang banget bisa ngobrol santai bareng kalian. Semoga kita bisa bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Karena kita sudah bahas terkait makanan Lebaran, kita juga mau tahu dong kalau teman-teman penonton terkait pendapat kalian tentang makanan Lebaran. Boleh tulis di kolom komentar ya. Baik, terima kasih juga kita ucapin buat penonton yang setia banget penontonin kita nih sampai akhir. Terus nantikan Om Haji episode selanjutnya ya, yang pastinya gak kalah seru nih dari episode ini. Hanya di YouTube channel Imaji Untirta. Kami host Om Haji episode pertama, pamit undur diri. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. See you di next episode. Salam sehat. Jawara sehat.